Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Rahmansyah dengan NIM 105191111623. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kecerdasan Majmuk dalam Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, latar belakang. Kecerdasan majmuk dalam pendidikan agama Islam berakar dari pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam cara belajar dan memahami informasi. Teori kecerdasan majmuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan akademis, tetapi juga meliputi berbagai aspek. Yang pertama, seperti kemampuan sosial, emosional, dan kreativitas. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kecerdasan majmuk? Yang kedua, apa konsep kecerdasan majmuk menurut Howard Gardner? Yang ketiga, apakah kecerdasan spiritual sebagai bagian dari kecerdasan majmuk? Dan yang keempat, apa implementasi kecerdasan majmuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian kecerdasan majmuk. Yang kedua, untuk mengetahui apa konsep kecerdasan majmuk menurut Howard Gardner. Yang ketiga, untuk mengetahui kecerdasan spiritual sebagai bagian dari kecerdasan majmuk. Yang keempat, untuk mengetahui kecerdasan majmuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan. Bagian A. Pengertian kecerdasan majmuk. Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya atau suatu kumpulan kemampuan untuk keterampilan yang dapat dikembangkan. Sedangkan kecerdasan majmuk adalah kecerdasan yang dimiliki oleh tiap individu lebih dari satu macam. Menurut Howard Gardner, setiap individu terdapat 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang disebut dengan kecerdasan majmuk. Pendapat lain tentang kecerdasan dikemukakan oleh Lazar seperti yang dikutip oleh Schwartz bahwa seseorang yang cerdas adalah yang pertama, mereka yang dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Yang kedua, mereka yang dapat menghadapi berbagai tantangan hidup kreatif. Dan yang ketiga, mereka yang dapat menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa kecerdasan berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengupayakan sesuatu, yaitu memecahkan masalah, menghadapi tantangan, dan menghasilkan sesuatu. B. Konsep kecerdasan majmuk menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Dalam teori kecerdasan majmuk menjelaskan bahwa kecerdasan linguistik adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecerdasan linguistik ini mencakup sedikitnya 2/3 bagian dari interaksi belajar mengajar yang mencakup kegiatan membaca dan menulis. Selain itu, kecerdasan linguistik juga berkaitan dengan kemampuan berbicara. Dalam hal ini, kecerdasan linguistik nampak pada para orator, pelawak, penyiar radio, atau politisi yang sering menggunakan kata-kata, manipulasi, dan mempengaruhi. Yang kedua, kecerdasan logika matematis adalah kemampuan untuk memahami dasar-dasar operasional yang berhubungan dengan angka dan prinsip-prinsip, serta kepekaan melihat pola dan hubungan sebab akibat serta pengaruh. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan imaji-imaji serta kemampuan dalam transformasikan dunia visual spasial, termasuk dalam kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis. Dan yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini berhubungan dengan kemampuan untuk menserap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan musikal juga memiliki oleh orang yang peka nada dapat
menyanyikan lagu dengan tepat, dapat mengikuti irama musik, dan yang mendengarkan berbagai karya musik dengan tingkat ketajaman tertentu. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kemampuan untuk memahami orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang orangnya bersangkutan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengakses perasaan sendiri, membedakan berbagai macam keadaan emosi dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk berkarya dan membimbing hidupnya. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Menurut Gardner, kecerdasan naturalis ini tidak hanya bisa berkembang pada orang-orang yang dekat pada flora dan fauna saja, namun orang yang jauh dari flora dan fauna, seperti orang-orang yang hidup di kota juga bisa mengembangkan kecerdasan naturalisnya, karena kecerdasan naturalis itu tidak sekedar kemampuan untuk memahami flora dan fauna saja, tetapi bisa berupa kemampuan untuk membedakan jenis benda-benda yang ada di kota, seperti sepatu karet atau mobil. Yang kedelapan, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyangkut moral dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang sudah dibacakan oleh Nadira Rahmansyah. C. Kecerdasan spiritual sebagai bagian dari kecerdasan majemuk. Kecerdasan spiritual adalah salah satu aspek yang diusulkan dalam kerangka kecerdasan majemuk, meskipun tidak secara resmi diakui oleh Howard Gardner. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan yang lebih tinggi seperti Tuhan atau alam semesta. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kecerdasan spiritual sangat penting. Ia berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. D. Implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PAI. Implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurung PAI dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecerdasan. Misalnya, untuk kecerdasan verbal linguistik, guru dapat menggunakan cerita dan puisi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, siswa bisa diajak berdiskusi dan berbagai pemahaman mereka tentang teks-teks tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Baik, itulah materi kami. Adapun kesimpulan yaitu kecerdasan majemuk dalam pendidikan agama Islam menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan konsep kecerdasan majemuk yang diusulkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk mencangkup berbagai bentuk kecerdasan, tidak hanya terbatas pada aspek akademis, melainkan juga mencangkup kecerdasan internasional, intrapersonal, kinestetik, dan musikal yang semuanya dapat dimanfaatkan dalam konteks pendidikan agama Islam.
Baik, itulah materi kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.